Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Kelemahan orang Islam di Indonesia itu ketika berhadapan dengan orang Arab. Kalau ketemu dengan orang Arab, maka sepintar dan sepandai apapun orang Islam di Indonesia akan menyembah-nyembah kepada orang Arab. Ini temuannya Snoeker Gronye, dan hasil penelitian ini dipresentasikan di depan Ratu Juliana di Leiden di Belanda. Kalau ingin tahu sejarahnya Nahdlatul Ulama, jangan bertanya ke PBNU. Jangan bertanya ke kantor PBNU, Jalan Kramat Jati, Jakarta. Jangan. Kalau ingin tahu sejarah Nahdlatul Ulama, datang di Gang Ampel, Surabaya. Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi keagamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Bagaimana dengan semua itu? Kenapa kalian tidak menanggapi mereka? Ini menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kurang jelas bahwa bangsa kita, kaum Nusantara ini sedang dirongrong? Hak kepemilikan tanah air ini sedang dirampok secara perlahan tapi pasti oleh mereka. Lalu di mana tanggapan kalian terhadap mereka? Saya sih tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada konten-konten kreator dari kalangan pemuda-pemuda NU yang cinta NKRI, yang sayang terhadap NU. Karena dengan adanya mereka lah kedobolan-kedobolan klan Ba'alawi ini terbongkar, terungkap. Setelah kedobolan ini dibongkar, ini tugasnya mereka. Tugasnya para petinggi-petinggi NU terhadap pembelokan-pembelokan fakta sejarah yang dilakukan oleh kelompok klan Ba'alawi ini. Mereka dengan mudahnya membelokkan sejarah-sejarah NU, berdirinya NU, dibelokkan sejarah-sejarahnya. Klan Ba'alawi mengaku bahwa NU ini inisiatif dari leluhur-leluhur mereka. Nah, tidak hanya berdirinya NU, nah semua dibelokkan. Termasuk bagaimana Ansor didirikan, ini pun juga dibelokkan. Ini saya jadi ingat apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Lalu apa tugas mereka, para petinggi-petinggi NU? Bila Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu punya putra di Jombang namanya Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir bersama Mbak Hasim Al-Ali itu menyarankan agar membuat konun di Bangil. Berangkatlah mereka ke Bangil menemui Buktil Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Samin. Nah, ini bukan kombinasi manja ya, mentang-mentang kayak Al-Haddad gitu. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, dan juga banyak melahirkan wali min auliyaillah dari kaum Ajam. Namanya kuburannya di Sangeng, di Bangil. Setelah membuat konun, terjadilah deklarasi 1912, terbentuklah Nahdlatul Ulama, dan kemudian pertama kali membentuk Ansor di Pasuruan, dipimpin oleh seluruh habaib dan syarifah yang menjadi muslimat pada waktu itu, dipimpin oleh seluruh habaib dan syarifah yang menjadi muslimat pada waktu itu. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pancasila, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, barisan kepanduan Ansor dan Banser, sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda, terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda dan penumpasan G30 SPKI. Peran Ansor sangat begitu menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamnya, berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Ulama
Waton, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah tokoh tradisional dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis. Akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda. Justru perbedaan itu menumbuhkan semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada tahun 1924 Masehi, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Waton atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU atau PNU, dan Ansoru Nahdlatul Ulama atau ANU. Nama Ansor ini merupakan saran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda pada saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Islam. Dengan demikian, ANU dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi Muhammad yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANU yang kerap disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan agama Islam, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota GP Ansor. Meski ANU dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal, organisatoris belum tercantum dalam struktur anggota NU. Hubungan ANU dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934 Masehi. ANU diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Obid, Sekretaris Haji Ahmad Barawi, dan Abdus Salam. Kalau ingin tahu sejarahnya Nahdlatul Ulama, jangan bertanya ke PBNU. Jangan bertanya ke kantor PBNU, Jalan Keramat Jati, Jakarta. Jangan. Kalau ingin tahu sejarah Nahdlatul Ulama, datang di Gang Ampel, Surabaya. Datang di Gang Gepo, Langgar Gepo. Datang di Keluarga Dresmo. Datang ke Siwalan Panji. Datang ke Buduran. Datang ke sini Bangil. Datang ke Syekhona Khalil. Akan terbuka nanti sejarah Nahdlatul Ulama. Terus runut ke atas sampai tersambung kepada Wali Songo. Kalau ke kantor PBNU kita tidak akan menemukan apa-apa. Kita akan hanya menemukan tumpukan proposal dan catatan. Tidak boleh ada orang yang selama ini mengaku sayyid atau mengaku habib merasa sebagai pemilik syafaat uzma, karena syafaat uzma itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para kiai khususnya di daerah saya ini, Pringsewu, tidak boleh lagi menjadi sasaran dawir. Tidak boleh menjadi sasaran orang minta-minta atas nama Rasulullah SAW, karena yang demikian ini justru tidak menjaga kehormatan daripada Rasulullah SAW. Kiai-kiai di Lampung ini harus bangkit untuk berani menjaga kehormatannya sendiri. Jangan sampai direndahkan. Kita tentu akan melawan apabila sejarah bangsa Indonesia dirobah-robah. Kiai ulama Nusantara yang kesannya melindungi klan Ba'alawi, tolong dengarkan saya. Tidak masalah kalian melindungi mereka, tapi bagaimana dengan merah putih yang mereka klaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya yang diklaim dibuat oleh nenek moyang mereka? Bagaimana dengan pahlawan Diponegoro yang diklaim adalah klan Ba'alawi? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan, bisnis kuburan? Bagaimana dengan fenomena kuburan-kuburan palsu di mana-mana? Bagaimana dengan pembelokan sejarah? Bukan hanya sejarah bangsa, tapi juga sejarah organisasi-organisasi keagamaan terkemuka di Nusantara ini yang dibelokkan oleh mereka secara semena-mena. Bagaimana dengan semua itu? Kenapa kalian tidak menanggapi mereka? Ini menyangkut jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kurang jelas bahwa bangsa kita, kaum Nusantara ini sedang dirongrong? Hak kepemilikan tanah air ini sedang dirampok secara perlahan tapi pasti oleh mereka. Lalu di mana tanggapan kalian terhadap mereka?